Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu tidak putus asa, berusaha agar mantan kembali kepadamu, itulah tanda mantan pasti kembali kepadamu. Ya, jadi ada dua hal yang orang rasakan ya, ketika berusaha agar mantan kembali kepada dia. Yang pertama, orang merasa putus asa, menyerah, ya. Kemudian yang kedua, orang tetap tidak berputus asa, tidak menyerah. Jadi dua hal itu yang orang rasakan umumnya. Maka ketika orang menyerah, ya, maka peluang mantan untuk kembali kepada dia menjadi semakin kecil. Sementara ketika orang tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, maka dari waktu ke waktu harapan agar mantan kembali kepada dia semakin membesar. Misal pun mantan hari ini membenci kita, kan seiring perjalanan waktu, kebencian itu akan reda dengan sendirinya. Ya, kan misal mantan hari ini bersama dengan orang ketiga, membangun relasi cinta dengan seseorang, itu kan tidak mulus-mulus saja setiap hari. Mungkin 1-2 minggu masih kelihatannya mesra, masuk minggu ketiga isinya sudah bertengkar terus, ya, dan setelah itu maka mulailah mantan belajar untuk membenci orang ketiga. Saat dia membenci orang ketiga, disitulah dia akan menyadari bahwa Anda jauh lebih baik daripada orang ketiga atau daripada pasangan barunya pada saat ini. Bisa jadi, misal yang tidak setuju itu adalah orang tuanya mantan. Selain mereka memarahi mantan agar tidak bersama kita lagi, mereka juga terus berdoa agar mantan dipisahkan dari kita. Tetapi kan seiring perjalanan waktu, melihat ya, kita tidak berusaha mendekat lagi, melihat kalau kita menepi dan seterusnya, pada akhirnya mereka juga akan menghentikan doanya. Pada akhirnya mereka juga akan melupakan kehadiran kita. Jadi disitulah kemudian kita akan mengungguli mereka. Seperti halnya orang lomba lari maraton, lomba lari jarak jauh. Ya, mungkin orang bisa sprint tuh sampai 1 kilometer. Tapi kan begitu melewati 1 kilometer tenaganya habis. Nah, maka orang yang bisa menjaga ritmenya, berlari dengan tenang ya, menjaga staminanya dan seterusnya, maka setelah 1 kilometer dia akan mengungguli orang yang sudah kehabisan stamina tadi. Nah, begitu juga dengan ketika kita berdoa. Berdoa itu seperti orang yang balapan lari maraton tadi. Siapa yang daya tahannya lebih kuat di dalam berdoa, lebih sabar di dalam menunggu hasil dari doanya, maka dia yang akan memenangkan apa yang dia harapkan tadi. Ya, nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi
agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, kemudian ya, seperti orang yang balapan lari maraton, melihat kita menepi, orang tuanya berhenti berdoa agar kita berpisah dengan mantan. Sementara kita meneruskan doa-doa kita agar mantan kembali kepada kita. Maka disitulah kita akan mengungguli ya semua doa-doa dari orang tuanya tadi. Ya, saat ke langit, yang ada adalah doa kita agar mantan kembali, sementara orang tuanya sudah tidak pernah berdoa lagi agar kita berpisah dengan mantan. Maka peluang doa kita untuk terkabul amat sangat besar. Karena doa kita satu-satunya ya yang meminta mantan untuk kembali kepada kita. Nah, karena itu ya kita diperintahkan untuk selalu bersabar di dalam berdoa. Maka di dalam sebuah hadis kita diperintahkan yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, jadi kita diperintahkan berdoa. Karena apa? Semua doa pasti dikabulkan selama kita tidak tergesa-gesa. Ya, kita harus sabar, terus berdoa agar doa kita terkabul. Dan kita tidak boleh putus asa, terus berdoa sampai doa itu terkabul. Karena itu di dalam surat Az-Zumar, ayat yang ke-53, kita diajarkan, La takhnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, orang yang sabar, maka mereka akan mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kasih sayang, dan mendapatkan seluruh doa-doanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.